vegetarian berarti kita berupaya untuk tidak memakan daging. Seperti yang kita tahu, sebagian besar daging yang dikonsumsi manusia berasal dari pembunuhan makhluk hidup. Nah, membunuh makhluk hidup merupakan pelanggaran sila yang harus kita hindari. Ternyata di agama Buddha juga ada naik haji loh. Sebutannya adalah Dhamma Yatra, terdiri dari dua kata, yaitu Dhamma dan Yatra. Dhamma memiliki arti sebagai kebenaran, ajaran, kesucian, dan sebagainya. Sedangkan Yatra memiliki arti di tempat mana. Jadi bisa kita artikan bahwa Dhamma Yatra adalah tempat yang berhubungan dengan Dhamma atau tempat suci umat yang beragama Buddha. Berikut adalah beberapa tempat untuk berdhamma yatra. Sorry Ren, tadi aku sempat emosi. Aku nggak tahu kalau kamu lagi kesusahan sekarang. Iya, nggak apa-apa, Bil. Salahku juga kok. Seharusnya kamu nggak boleh begitu, Ren. Kalau kamu kesusahan, bilang saja ke kita. Pasti kita bantu kok. Nggak mungkin kita biarkan. Selanjutnya kita bisa mendengarkan ceramah Dhamma atau Dhamma Desana melalui YouTube. Dari ceramah Dhamma ini kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang Buddha Dhamma serta kita dapat mendengar apa yang belum kita pernah dengar sebelumnya. Guys, kalian tahu nggak sih, mitos mengatakan bahwa Buddha Gautama atau Pangeran Siddhartha merupakan sosok Tuhan dalam agama Buddha. Tapi faktanya bukan begitu loh, Pangeran Siddhartha bukan merupakan sosok Tuhan dalam agama Buddha. Terus siapa sih sosok Pangeran Siddhartha ini? Soto semuanya, saya Vincent, perwakilan dari Midway Buddhist yang pada saat yang minggu-minggu yang lalu banget membantu teman-teman untuk memahami lebih jauh tentang Instagram. Hanya satu kata yang bisa saya katakan pada teman-teman semua, mantap. Nggak hanya sesingkat itu ya, tapi maksudnya di sini kita melihat banyak sekali hal-hal keren yang teman-teman buat. Teman-teman sudah berani untuk coba yang namanya carousel post. Memang kita di sini diminta untuk bikin 3 quotes ya, dan 3 pages gitu. Dan teman-teman ada yang sudah mencoba untuk buat antara page 1 dan page 2 itu jadinya nyambung. Walaupun masih ada sedikit kejanggalan di sana, karena nyambungnya itu nanggung. Ada yang di bawahnya nyambung, di atasnya masih belum nyambung. Tapi nggak apa-apa, itu dari kesalahan ataupun kekeliruan ini teman-teman bisa lebih improve lagi ke depannya bagaimana untuk bisa bikin yang lebih wow. Lalu juga ada yang membuat, bisa dikatakan ini template gitu ya, template dari Canva, lalu diedit, dimodifikasi sedikit, kemudian sudah. Itu boleh, tapi alangkah baiknya teman-teman bisa explore lagi lebih jauh. Bisa membuat secara kreasi sendiri. Itu adalah pure ide atau gagasan dari teman-teman. Ada juga kendala di bagian ada teman-teman yang nggak mungkin pakainya itu nggak 1:1 atau nggak 1080 kali 1080, tapi pakainya 4:5. Dan Instagram menerima itu. Tapi di kala posting, teman-teman lupa pengaturannya. Harus di-feed gitu ya. Ada jadi yang postnya itu tidak diatur, sehingga akhirnya terpotong. Dan sayang banget, padahal desainnya udah bagus. Sama terakhir, mau kasih tips lagi tentang permainan warna. Singkatnya aja, warna itu kalau misalnya background-nya terang, tulisannya gelap. Kalau tulisannya terang, background-nya harus gelap. Supaya apa? Supaya bisa terbaca. Untuk quotes-nya, saya ada melihat hal baru, maksudnya yang di luar ekspektasi, dan ada juga yang terkesan kayak masih memodifikasi quotes-quotes yang ada. Tapi itu nggak apa-apa, teman-teman. Itu proses belajar, proses memahami diri teman-teman juga, untuk bisa tahu atau mau menyajikan quotes apa untuk orang lain supaya itu berguna. Sekian dari saya, dan satu kata lagi, teman-teman keren banget bisa buat postingan ini dalam waktu 2 minggu. Semangat terus teman-teman untuk menjadi Dhamma Virtual Ambassador. Halo. Ada aja ya, ternyata yang diminta sama panitia untuk saya bikin. Yang kali ini adalah mengomentari video-video yang sudah teman-teman bikin semua. Well done buat tim Mary Riana, karena sudah bisa menampilkan sesuatu yang berbeda ketika yang lainnya menampilkan informasi-informasi cuplikan-cuplikan gambar dan video. Teman-teman bisa bikin cerita, ada skripnya, dan ada eksekusinya. Tapi mungkin yang jadi catatan satu adalah pada saat eksekusi sempat kejadian ya, suaranya masih harus di voice over kayak gini nih. Sama-sama kalian di dekat meja. Ya, kalau memang suaranya seperti itu, biasanya orang akan bikin videonya dari awal diulang. But anyway, dengan apapun kondisinya, teman-teman sudah bisa bikin satu cerita yang cukup menggugah dan sedikit banyaknya mengingatkan kita untuk peduli dengan sesama. Well done, semuanya adalah listicle. Jadi mungkin saya komentari secara garis besar ya. Baik itu untuk timnya Jerome Pauline, kemudian tim Mata Najwa, tim Gerald Vincent,
kemudian ada tim Ngenes atau Ernest Prakasa. Semua bagus. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa kita perbaiki ke depannya. Pertama, konten. Teman-teman dalam konteks DeFi ini kan adalah orang yang membagikan informasi mengenai Buddhisme atau mengenai Dhamma atau mengenai hal-hal yang umum kita ketahui kepada orang banyak. Nah, berarti teman-teman harus menjadi orang yang paham benar apa yang disampaikan. Tidak ada yang keliru harusnya. Kalau ngambil contoh nih dari tim Mata Najwa, di menit 1 detik keempat itu diceritakan Sang Buddha sudah beragama Buddha, Pangeran Siddhartha sudah beragama Buddha dari sejak jadi pangeran gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu. Berarti harus dikoreksi. Kemudian di menit pertama detik ke-28 ada kata ditakdirkan. Dalam konsep Buddhisme tidak dikenal yang namanya takdir. Ya, jadi konten masih harus diperkuat lagi dan narasinya juga bisa dicek ulang sebelum dibaca. Kemudian khusus untuk tim Jerampolin nih misalnya, itu ada cuplikan video di bawah. Itu awalnya saya kira pemberi bahasa isyarat. Ternyata itu adalah setiap anggota kelompok. Mungkin menunjukkan tugasnya di tugas masing-masing tim. Menunjukkan bahwa setiap anggota tim berperan dalam video ini. Yang jadi catatan adalah pada saat berpindah dari satu judul ke judul yang lain, tim Jerome Pauline mungkin perlu memperhatikan transisi musiknya karena tiba-tiba keputus. Memang sih orang bakalan tahu kalau ada sesuatu yang baru, tapi eksekusinya mungkin agak kasar gitu ya. Dan dalam konteks ini juga setelah menonton video dari tim Jerome Pauline di awal, teman-teman mungkin ingat dengan apa yang pernah saya ceritakan waktu sesi Diva beberapa hari yang lalu, bahwa dalam membuat video YouTube itu mungkin perlu ada bagi tugas. Pertama, ada yang menjadi presenter, wajahnya kelihatan dan ngomong juga di depan kamera. Ada yang menjadi narator, suaranya aja. Karena tadi salah satu anggota dari tim Jerome Pauline ada yang suaranya dan vokalnya sudah enak banget, sudah energik banget. Dan itu jadi mungkin bisa bagi tugas. Ada yang cocok untuk tampil wajah dan suaranya, ada yang cocok menjadi narator, suaranya doang, voice over gitu ya. Ada juga yang cocok menjadi tim riset yang mengumumkan informasi, dan ada juga yang lebih cocok menjadi penyusun teks gitu. Jadi nggak perlu semuanya harus tampil di video YouTube ya. Itu juga yang dilakukan banyak YouTuber kita kan. Jadi walaupun yang tampil hanya itu aja, tapi timnya banyak gitu. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas karya teman-teman semua yang luar biasa. Semuanya telah menunjukkan kreativitas dan inovasinya melalui video-video TikTok ini. Tentunya dengan stylenya masing-masing. Pesan saya, jangan berhenti, teruslah berkarya. Meskipun acara Diva ini telah selesai. Ada sedikit pesan yang dikutip dari Cognitive Theory of Multimedia Learning, karya Richard Meyer, dan Panca Dwarawiti yang dikutip dari Abhidhamma. Menurut Richard Meyer, ada 3 prinsip multimedia yang harus teman-teman perhatikan. Prinsip yang pertama, kita memiliki 2 channel multimedia, yaitu channel mata dan channel telinga. Prinsip yang kedua, informasi akan diterima secara maksimal jika kita menggunakan kedua-duanya. Dan prinsip yang ketiga, otak kita memiliki keterbatasan ketika menerima informasi dari saluran yang sama. Hai teman-teman semua, semoga masih pada ingat sama Irsa ya. Jadi Irsa sudah dengerin siniar atau podcast yang teman-teman buat, podcast atau siniar dari para peserta DVA, dan itu keren banget. Kalian itu sudah terkonsep gitu loh. Maksud Irsa, semuanya memiliki cover untuk siniarnya, itu menarik banget. Punya ciri khasnya masing-masing dan namanya keren-keren abis gitu. Nama-namanya kocak-kocak sih, bagus-bagus gitu. Itu kelebihannya, dan juga kelebihannya adalah teman-teman sudah bisa banget untuk membuat skrip dan juga perbincangan itu menjadi santai dan juga menyenangkan gitu kan. Gak kaku-kaku banget, itu gak sama sekali. Itu keren banget, dan topik yang kalian pilih itu sangat Irsa acungi jempol karena kalian mengkaitkan cinta dan agama. Itu gimana gitu, itu sangat menarik untuk didengar. Tapi sayangnya masih ada kekurangan, pasti kan ya, setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya teman-teman masih ada noise banget tuh, masih ada noise di siniar-siniar kalian, masih ada kebisingan pada saat kalian take podcast. Nggak apa-apa, nggak masalah, tapi lain kali teman-teman bisa belajar untuk menggunakan
aplikasi untuk mengedit audio sehingga noise itu tidak terdengar lagi gitu. Tapi sebagai pemula itu keren banget dan masih bisa dimaklumin. Dan Irsa tuh sebenarnya cari-carinya opening dan closing kalian itu di mana yang bisa membuat Irsa tuh kayak teringat-ingat terus gitu sama openingnya. Dengan sekedar pakai kata hi atau hello tapi dimainkan nadanya, itu kan bisa membuat cap ya di telinga dan otak kita gitu. Tapi belum ada. Semoga next senior kalian, next podcast kalian itu bisa membuat opening dan closing yang selalu diingat sama pendengar kalian. Tapi overall itu bagus banget senior kalian, apalagi ini untuk senior yang perdana. Semangat dan sukses selalu. Langsung dong. Tereng, kita masuk di behind the scene.